Halo semuanya. Halo, It's good to have you guys back here with us. Gue Gaby. dan gue Jashar, and you are now listening to Cenut-Cenut Podcast. Halo Gap, Hai Ci. hai. Wow, hari ini kita special edition berdua aja. Iya bener sih. Biasanya I selalu sama Joman atau enggak Cici sama Kotije. Tapi hari ini Iya, kita berdua. kita nggak pernah sih ngomong berdua. Terakhir kali, well, the only time adalah waktu pas lagi Christmas edition, kayak several months ago. Bener. Terus hari ini kita berdua Ci. Bagus sih gak ada cowok-cowok hari ini. Tepuk tangan. Tapi iya, hari ini kita juga pas banget sih, Gap. Kita berdua. Karena tau gak sih, hari ini tuh Maret 8, pas lagi episode ini keluar nih, nanti episode-nya kan keluar Maret 8. Itu tuh pas banget sama International Women's Day. Oh, wait, actually I did not realize that sih, bener ya. Maret Iya, 8 International Women's Day. Terus pas lagi kita cewek-cewek begini. makanya. Jadi makanya dibikin kayak lumayan special edition, kayak hostnya 2 cewek dari Cenut-Cenut Podcast. Asik. Boleh lah ya. Jadi how are you nih, Gap? Kayak lately ngapain aja nih selain gue tahu lalu sibuk sekolah, sibuk kerja juga gitu. Kayak karena masih belum bisa terlalu keluar-keluar, lu biasa kalau lagi free time ngapain aja? Free time di rumah antara I tidur atau enggak I scroll sosial media. Sama. Jadi silent reader gitu loh, cuma scroll doang gitu. Tapi ya Ci, I notice something tau Ci. Jadi itu ya akhir-akhir ini, I tuh ngeliat di sosial media, nggak tahu ya, I don't know about others kan, soalnya kalau Instagram punya algoritma sendiri gitu kan. Mungkin I gara-gara pernah lihat satu news tentang kayak ini K-pop artis, ya I kan ngikutin Korean artis, K-pop, drama, dan segala macam gitu-gitu kan. Jadinya tuh ada keluar gitu, kayak ini artis tuh, dia tuh di-accuse bullying orang, gitu Oh Ci. iya iya. Sampai akhirnya pokoknya kayak akhirnya dia kayak admit to it, terus dia sampai dikeluarin dari dramanya, sampai kaget banget gitu kan. Wow. Nah terus gara-gara itu ternyata tiap minggu ada aja Ci yang Iya. artis baru dibully gitu, terus kayak keluar terus di Instagram. Hmm, It's actually a very interesting tea gitu sih. Ada yang bener, iya. ada yang nggak bener juga. Yang nggak bener tuh kayak eh, satu orang ini dia dibilang iya nih I dibully sama dia, tapi orang ini ternyata homeschool. Gimana coba ngebully orang gitu kan? Makanya kalau homeschool kan kayak, I mean lu masih bisa ketemu teman gitu kan, tapi ya I don't know gitu kayak seberapa intensnya lu ketemu temen gitu versus kayak lu ke sekolah yang kayak biasa gitu kan. Iya bener-bener. Nggak, the thing is dia bilang dia dibulinya di sekolah. Oh, Jadi dia it's katanya interesting. kayak popular girls di sekolah gitu bawa pisau kayak gitu. Hah, gila Kayak banget. kalau misalnya itu dia bawa pisau. Terus dia homeschool, gimana Ci? Pertanyaan yang bagus sekali. Nggak tahu juga sih. Tapi interesting sih, Gap. Kayak, gue juga lumayan notice itu kayak, apa namanya, di Instagram gue juga, atau nggak kayak di social media gue, kadang-kadang gue ngeliat gitu kayak, oh ada kayak artis A tiba-tiba kena accusation ini, kena accusation kayak bullying di school gitu, pas lagi mereka sekolah dulu gitu kan. Tapi, not too sure gitu kayak seberapa akurat sih actually informasinya gitu si K-netizen. Soalnya kayak I think most of them tuh start dari kayak K-netizen gitu kan. True, iya, iya. Mm. Mm-mm. Ya itu kan gosip itu ya, gosip perartisan ya, nggak tau ya. Tapi I biasa ngikutin yang Korean ya, I nggak ikut kayak kalau di Indonesia kan ada insert itu kan, silet gitu kan, ya gitu aja. Tapi itu kan gosip perartisan gitu ya. Ya gak usah jauh-jauh dulu deh. Kalau gosipin orang gimana Ci? Makanya gue baru juga mau bilang sih kayak I think it's interesting untuk kayak apa sih iya gosipin artis gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh kita sebagai manusia juga suka gosipin kayak orang-orang di sekitar kita karena mereka lebih close to our life gitu kan. Kita True. kayak oh kita tahu mereka in real life gitu. Sedangkan kalau artis kan kita cuma lihat mereka di screen gitu. Iya. Lu pernah gak sih kayak gosipin orang gitu misalnya atau kayak mungkin gak usah gosipin dulu deh. Kayak misalnya talking about people dulu gitu. Yang lebih ke arah gossip with your Iya. friends gitu misalnya. Kalau I bilang enggak, pasti bohong kan, Ci? Iya lumayan sih. Itu pertanyaannya cuma kayak iya tuh iya gitu gak sih? Iya. Jawabannya cuma kayak antara iya pernah lah atau kayak ya
pernah lah. Beda tone doang ya, Ya, Ci? Iya lah, mestinya. Iya, I tone yang pertama, Ci. Iya, pernah lah, gitu. Misalnya ngomonginnya, ini gini loh, makanya I think ya, yang buatin, eh apa ya, kalau kita kumpul-kumpul, justru yang buatin kumpul-kumpul makin asik itu kalau semuanya lagi makan, terus sudah selesai makan, ngomong-ngomong dulu gitu ya. iya, Gitu kan. Terus nanti ada satu orang bawa satu informasi, terus kayak, oh ya, I juga pernah dengar kayak gini. Akhirnya kita berjadi tukar informasi gitu iya. kan. Jadi kayak Ngomongin collecting all of the teas into a bigger tea. itu a bigger thing gitu. Yang paling seru biasanya kalau udah ngomongin apa love life orang kayak Iya, gitu-gitu kan. iya, iya, benar sih. Cici Gue gimana? gue tuh juga pernah kayak yang gue jawaban gue mungkin tone ketiga lah. Kalau tadi kan gue cuma kasih contoh 2 tone, kayak gue Hmm. tone yang ketiga, ya pernah lah ngomongin orang, gosipin orang. Dulu yang paling gue inget ini lucu banget sih. Jadi ada satu waktu di mana kayak gue sebenarnya nggak even kayak ngasih information ya karena gue nggak terlalu kenal with this Mm-mm. subject yang diomongin. Tapi um, apa namanya teman-teman gue tuh pada tahu gitu istilahnya. Mm-mm. So waktu itu gue pernah lagi sakit di rumah, gue bener-bener kayak udah flu gitu, jadi kayak tau lah kalau flu tuh kayak pusing gitu kan, jadi kayak lu maunya cuma tidur aja, kayak buang-buang ingus gitu. Jadi gue bener-bener kayak udah kayak bener-bener tepar banget di kasur. Bed rest lah, Ini bed rest ini gitu by the ya. way guys, ini untuk para listener, ini kejadian sebelum COVID, jadi kayak gue nggak kenapa-napa, gue cuma flu aja gitu. Terus udah gitu, udah bener-bener bed rest, tiba-tiba temen gue telepon, Jess, lu tau gak sih gini 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 gini. And then kayak I remember kayak the second that person that my friend called, gue langsung kayak literally duduk bangun dan kayak langsung involved in the conversation kayak oh ya masa sih. Terus begitu kayak temen gue yang telepon itu, dan padahal temen gue yang telepon itu dia langsung kayak iya coba bentar ya gue ajak orang lain juga buat ngomong gitu kan. Jadi kita kayak start Conference call. call kayak berempat. Padahal gue gak tahu apa-apa gitu, tapi gue kayak tim horenya gitu kayak, oh ya masa sih, terus gimana, wah, wah, dan kayak legit gue dari yang kayak tadinya sakit, tidur-tiduran doang, sampai kayak duduk bangun dan kayak very energetic. Mujizat. Meskipun kayak di fuel dengan something wrong, tapi bener-bener gue waktu itu sampai kayak, wow, sekarang masa kayak looking back kayak, gila ya, kayak this is what can happen pas lagi ngomongin orang, lu bisa sampai kayak se-energetic itu. Iya bener sih. Kayak soalnya sampai ada studinya kan dikeluarin psikologis gitu kalau gossip is actually a social skill sekarang itu. Iya. Terus kayak social motor juga katanya orang pada bilang kayak gitu. Justru kalau nggak ada gossiping malah jadi apa namanya dry you punya social relationship katanya kayak gitu. Iya lumayan sih, kayak the way that I think about it juga kayak istilahnya gosip itu tuh kayak semacam kayak information gitu kan, a piece of information yang lu trade gitu. Jadi Straight. kalau misalnya lu kayak kasih information ini ke someone else, begitu someone else kayak responded to it well, lu kayak istilahnya create a common bond gitu between you and that person yang receive the information gitu. Jadi kayak istilahnya, let's say kayak, oh gue suka nonton drama A, lu Gap suka nonton drama A, oke, we can be friend gitu. Mm-mm. Tapi sama juga kayak gosipin orang kayak, oh gue lagi ngomongin si A nih, oh lu juga ngomongin si A, oke, we can be friend too, kayak gitu loh. Iya bener, Gue mikirnya kayak gitu sih. bener. Biasanya kayak your common enemy gitu kan. Iya, iya makanya. I don't like this person, so I can talk bad about this person. You also don't like this person, so we can talk bad together gitu kan. Iya, and now we can be friends. Begitu kayak cari orang lain kayak gitu. Bener. I guess that's why orang jadinya suka ngegosip karena itu nggak sih kayak you just feel a sense of apa ya, to togetherness. Iya, a sense of belonging gitu. Hmm, iya. Apalagi kan orang selalu bilang manusia tidak bisa hidup sendiri. Mhm, mhm, mhm. Makanya Heeh. apalagi kayak tadi yang contoh gue gitu kan, gue aja nggak even tahu too much regarding the subject, tapi gue jadi kayak tim horenya aja dan gue yang kayak sorry kayak nanya-nanya, oh ya terus gimana, padahal ya sebenarnya gue nggak even kenal sama nih subject gitu, tapi I Mhm. just want to be in this I just want to be in the same boat with my friends gitu karena semua teman-teman gue kenal, gue aja nggak terlalu kenal gitu Mhm doang mhm. sih. Ya a part of ini ya apa, orang juga takut ketinggalan. Jadi daripada nggak ngerti, mendingan kayak ikut-ikutan juga ngomong kayak gitu kan ya kayak tadi Cici bilang.
Terus sama I think ini kayak human nature deh. Kayak human just likes it when you talk about someone that is more screw up than you, ya nggak sih? Iya, iya, I guess benar. tuh kayak lebih ke inferiority and superiority complex gitu nggak sih? Kayak you udah Mhm. tahu ternyata orang ini yang selama ini you tahu, oh ini orang kaya, terus orang baik, terus ini orang biasanya terkenal, tapi ternyata dia use drugs kayak gitu kan. Iya. Jadi kan gampang langsung untuk ya ternyata orang itu nggak baik-baik banget lah, langsung dijatuhin gitu kan. Mhm mhm mhm. Karena kita meskipun kayak let's say orangnya even nggak terlalu terkenal gitu, tapi kayak if that person someone yang kayak istilahnya kelihatannya baik gitu, kalau misalnya dia langsung ada buruknya, yang which is kayak semua orang sebenarnya ada baik dan buruknya gitu kan. Mhm. Tapi kita langsung kayak, "Oh, ini dia buruk nih, gini 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 gininya," gitu. Jadi, mmm, apa sih namanya, kayak iya makanya kita lebih suka kayak ngelihat orang pas lagi mereka screw up gitu. That's why yang kayak balik lagi kayak lu bilang gitu gap yang pas lagi awal-awal banget gitu kan. Kayak kenapa si K-netizens ini banyak yang, gosipinnya pada artis gitu. Karena mereka Mhm. artis is someone yang kayak, oh apalagi K-pop artis gitu kan, mereka maksudnya kayak, "Oh, you're such a good looking person, suaranya bagus, mereka bisa dance, kayak Iya, bikin perfect perfect," perfect. gitu. Tapi pas lagi ada satu something yang kayak, "Ah, ini nih, dia pernah bully orang nih," langsung aja kayak, apa sih, kayak banyak tease gitu loh mengenai this person Bener gitu langsung. bener bener. Jadinya orang jadi kesannya kayak, eee, I think ini kayak it's a bad habit juga ya sekarang kan kalau you tahu ada yang namanya cancel culture gitu kan. Mhm, Jadi kayak kesannya orang kayak, you know what, they don't deserve to be there, gitu. iya Karena I sekarang aja, misalnya mungkin orang ada yang merasa kayak, I aja yang lebih baik dari mereka, I nggak pernah misalnya bullying, atau I nggak pernah pakai drugs saja, I di posisi seperti ini, masa sih mereka mhm, kayak gitu di posisi lebih atas? Gua nggak terima, ayo jatuhin dia, jeger gitu iya, kan. Itu agak serem makanya. sih sebenarnya. Cuma ya, I nggak sampai se ekstrim itu, cuma kan di society udah sampai segitu gitu ya. Mhm mhm mhm, sih. Iya, gitu. Jadi ya, kadang-kadang I feel bad juga sih sama orang-orang yang kayak, maksudnya oke lah dia pernah ngebully orang gitu ya, atau oke lah dia pernah pakai drugs, tapi kan yang tadi ya balik kan yang Cici bilang, orang kan ya manusia kan juga ada good side and bad side, artinya kan dia pernah lah buat dosa juga kayak gitu kan. Masa Mhm. sih langsung dijatuhin kayak gitu aja, karirnya gimana segala macam gitu-gitu nggak sih, Ci? Makanya, bener sih, kayak istilahnya tuh, apa sih, ada peribahasa Indo gitu kan, yang nila-nila itu loh, Apa ya? Tunggu ya, aku Ci. juga lupa, I'm not good apa at ya. peribahasa Iya, Indo, Ci. I gue kalau juga sih. dulu Tapi tes pokoknya I bahasa remember Indonesia dapet jelek. sama gue juga, tapi I remember pokoknya inti dari peribahasanya itu adalah kayak ada keburukan sedikit tuh langsung rusak gitu semuanya. Kayak, oh Mmm. ini dia peribahasanya kayak nila setitik rusak susu sebelangga gitu kan. Oh, oke oke oke. Oh, bener sih, bener. Gara-gara cuma satu salah maksudnya Mhm, kayak satu kesalahan doang, jadi kayak hidupnya langsung rusak di gitu istilahnya. iya, heeh, Iya, kecam, iya, mhm. bener sih. Tapi Padahal ya padahal ya kalau misalnya kita pikir-pikir gitu, kayak tadi kan kita ngomongin kayak, oke kita dari sisi yang ngomongin orang gitu, kayak yes, mhm, it's so fun gitu, kayak istilahnya, ngomongin yang kayak, sorry to say kayak jeleknya mengenai the subject gitu. Tapi kalau misalnya kita put ourselves in the subject perspective gitu, coba kayak sebenarnya enak gak sih kalau kita tahu kayak, oh ini orang-orang pada lagi ngomongin gua gitu, kayak mhm. padahal kan nggak enak juga gitu sebenarnya jadi mereka. Iya, bener juga. Jadi keinget ada satu kejadian ini nih, Ci, pas itu ada orang, jadi artis terkenal, Ci, Mhm. kayaknya itu banget ya, updated banget ya sama artis Iya ya, tapi lumayan sih, basically gue sama sekali nggak tahu artis apa-apa juga. tapi ini basically ini gara-gara ini sempet gede banget. So, basically dia tuh emang lulus dari satu prestigious Ivy League school lah. Mhm. Dalam 3 tahun bisa dapet S1 sama S2, intinya kayak gitu. Hah? Wow, Ya oke. emang nih orang jenius, IQ-nya 150 tapi akhirnya dia jadi musician, kayak gitu. Oke. Nah, tapi orang-orang pada bilang, "Wah, bohong nih orang pasti ngebayar supaya dapat sertifikatnya dan segala macam." Terus jadinya Mmm. dia punya akhirnya sekeluarga, mereka tuh kayak dibilang sekeluarga pembohong. Oh Lu udah bayangin kena loh, Ci. keluarganya ya? Iya, jadi kena keluarganya. Mhm. Keluarganya kalau keluar langsung dikecam, kayak ada orang kasih death threats ke mereka. Terus kayak tiba-tiba teman-temannya kan of course kayak nggak terima kan. Iyalah. Teman-temannya bilang, "Gue sekolah sama dia loh, gue experience sama dia loh, nih foto-foto kita." Terus orang pada bilang, "Ah, sekarang kan bisa Photoshop. Ah, sekarang kan, lu nggak usah support-support orang yang kayak gini deh." Jadinya Mhm. lama-lama
apa ya, dia juga depres loh Ci, orang ini, kayak diomongin, di-accuse tentang Pastilah, iya, sesuatu yang salah, gitu. Terus mhm. ya, I look back juga gitu kan, I pernah nggak ya digituin, I pernah loh Ci, digosipin, tapi Oh ya? nggak sampai kayak gitu sih, nggak sampai yang kayak dikecam kayak gitu. Iya Cuma iya dulu iya, ya, cuma dulu Ci, I tuh pernah summer school kan, ke China. Terus dulu mhm, tuh kita cari representasi Indo, terus ada representasi dari mana, banyak kan mhm. negaranya. Nah, terus pas nanti kita di bus gitu, kita dikasih buddy. Jadi tuh kita buddy-nya nggak boleh Indo sama Indo gitu. Jadi Iya, Indo sama siapa mhm. gitu. Nah, I Sampai kayak dapetlah, representasi negara lain gitu iya, kan? heeh. Terus I dapetlah satu orang ini dari Ceko gitu. Mhm. Ah, dia cowok, bule, tinggi juga gitu, cakep lagi sih. Oke, oke, next. Tapi Oke. intinya adalah misalnya dia orang ya, I dulu masih SMP kan, dia juga masih SMP ya, kita teman baik lah, kayak gitulah, teman baik Mhm, itu. Terus, eee, ceritanya tuh I tuh tidurlah di bus gitu, Ci. Terus mhm. katanya gosipnya adalah si cowok ini itu tuh kayaknya caring banget sama si Gaby karena pas lagi di bus ditaruhin topi gitu supaya nggak kayak Oh, itu, nggak silu iya. atau apa gitu kan. Terus gara-gara orang pada bilang gitu, "Oh, Gaby lagi PDKT sama cowok ini ya," kayaknya gitu kan awal-awalnya. Terus baru I denger kayak gitu, terus of course saya bilang kan, my friend langsung nanya I dong yang ikut bareng, "You sama dia?" Saya bilang, "Enggak kok, kita teman baik aja, ini orang emang baik Mhm, banget," kayak gitu. Ya iya. mungkin topi aja jatuh dan segala macam, terus kayak, "Oh iya." Tapi seminggu ya, Ci, baru seminggu di China, Ci, orang pada bilang I udah pacaran sama ini orang, Ci. Wow, hebat sekali Gap, dalam seminggu langsung dapet cowok. Dalam seminggu langsung cowok, terus akhirnya jadi bad connotation kan, ah Gaby ke apa namanya, di China nyari-nyari cowok dan segala macam kayak gitu-gitu. Padahal Mmm, mhm. cuma gara-gara ada satu orang cuma lihat dia taruhin topi doang, Ci, di kepala I, gitu. Cuma dari satu situasi yang kecil yang kayak Iya. ya, Nah, akhirnya jadinya I ilfeel kan, masih anak SMP gitu, ah I nggak mau mhm. diomongin sama orang ini. Jadinya I nggak mau duduk lagi sama buddy-nya I ini. Oh, Terus kasihan. dia jadi bingung dong kenapa, terus akhirnya jadinya dia jadi selalu duduk sama supervisornya doang, I jadi duduk sama supervisor I. Jadinya I nggak mau diomongin lagi sama itu. Terus ya now that I think about it ya, sekarang pas I udah gede gini, kayaknya kan itu kasihan ya, I jadi unfriend sama Iya. nih orang, padahal mungkin sekarang we can be a good friend, ya nggak jadi pacaran ya guys, nggak jadi Mhm pacaran mhm. maksudnya maksudnya at Bisa least jadi temen aja gitu, teman ya lah, keep the connection. iya, connection kayak gitu. Jadi I malah pas summer school juga I nggak comfortable juga karena I takut diomongin sama orang gitu kan. Jadi I Mhm, lebih deket-deket sama orang Indo gitu kan. Jadinya ya mhm. sedikit sedih sih ceritanya. Tapi ya makanya guys jangan gosipin orang guys. Mereka jadinya juga nggak enak gitu di luar gitu kan. Iya, mereka jadinya kalau dari yang lu cerita ya, Gap, ya, cerita yang tadi, lu jadinya kayak meskipun lu nggak obviously lu nggak pacaran sama nih cowok, Mhm, tapi lu jadi self conscious sendiri gitu loh. Jadi kayak, "Wah, gua betul. nggak bisa deket-deket sama nih orang. Wah, gua nggak bisa deket-deket sama kayak" I don't know gitu, tapi kayak misalnya let's say kalau lu deket-deket sama orang lain, lu takutnya kepikiran, "Aduh, nanti orang ngomongin ini lagi, orang ngomongin ini lagi." Mhm, bener banget bener banget. Itu tuh padahal apa ya, sebenarnya ya, kalau I pikir-pikir lagi ya, kalau I tetap duduk aja sama dia, terus aja itu, ya toh juga I malah jadi lebih I juga lebih maksudnya I kayak kalau, nggak digosipin kayak gitu ya, I duduk aja sama dia gitu, ya mungkin bisa, apa ya, tunggu I jadi bingung mau ngomong apa. Intinya adalah, ini juga two sides sih, kayak kalau misalnya nih ternyata you pernah digosipin orang kayak gitu ya, tapi you don't care about the gossip gitu ya, you juga kayak your self-worth juga gitu kan ya. Ya Mhm. harusnya you juga lebih comfortable jadinya, nggak takut-takut dan nggak ilfeel-ilfeel. Cuma kan tetap aja, kalau you constantly dengerin rumor kayak gitu, orang kan jadinya makin down, ya nggak sih? Iyalah, benar. Terus Mhm, itu kayak balik lagi, apa ya, obviously lu sebagai subjek yang digosipin, pasti it's inevitable untuk lu berasa down. Tapi at the same time, kayak ada juga yang merasa down kalau misalnya, mmm, orang ngegosip gitu in general, which is Tuhan. Tuhan tuh juga berasa sedih kalau misalnya kita benar. kayak anak-anaknya itu juga gosipin orang gitu, karena ya obviously Tuhan nggak suka gitu loh kalau Mhm, kita gosipin orang lain, iya gitu. sih, Terus benar begitu benar. cerita lo yang tadi ya, itu juga, ngingetin kayak di Alkitab tuh juga dibilangin gitu, di Amsal 6 ayat 16 sampai ke 19 tuh juga dibilangin, pokoknya kayak ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan Mhm, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Udah mhm. gitu kayak seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah,
Itu tuh yang spread gosip tolong. Makanya, meskipun kayak maksudnya yang the spreader itu nggak sampai bikin kayak ada pertengkaran per se, tapi tetap aja itu nimbulin kayak, oh lu jadi jaga jarak gitu kan sama si Bener. the Ceko guy gitu. Kalau misalnya Ceko guy-nya nggak tahu apa-apa, dia langsung kayak, ah kok Gaby tiba-tiba gak jadi temenan sama gue, kayak gue salah tah gitu. Padahal Mm, yang salah bukan si Ceko guy gitu kan istilahnya. iya, benar. Bener banget. Atau kalau kita ngehubungin sama orang lain yang kayak artis gitu, mungkin bukan pertengkaran juga, tapi kayak family-nya jadi mungkin gak harmonis lagi. Hmm, Jadinya kayak yang tadi kan orangnya sampai apa namanya? Sampai keluar dikecam, kayak dapet death threat kayak gitu-gitu iya, kan dia nggak peaceful kan, dia mm-mm, kemana-mana kayak kesannya diliatin orang, sampai orang dapat social anxiety gitu-gitu kan. I don't mm-mm, think God likes us doing that to people ya kan, sampai makanya dibilangin itu perkara yang dibenci Tuhan loh, gitu. mm-mm. Dan balik lagi kayak yang dibenci sama Tuhan tuh bukan orangnya gitu, orangnya Mhm, Tuhan tuh pemaaf gitu kan. Jadi orangnya bukan orang yang dibenci Tuhan pokoknya, tapi dosanya sendiri, dosanya. actionnya yang dilakuin sama orang itu gitu yang Tuhan gak Iya, suka gitu kan. mhm, gitu. And then moreover ya pasti kan kita of course nggak mau lah ya jadi orang yang menambah-nambahkan kesusahan itu ke orang lain gitu kan ya. Ya of course Iya, lah kita kan harusnya jadi berkat. Jadi ya of course kalian udah tahu lah ini pasti jawabannya adalah ya kita jangan ya kalau bisa ya jangan ngegosip gitu. Soalnya ya kalau ngegosip mhm, itu ya tadi kita nggak bawa damai buat orang lain malah makin stres dan segala macam ya. iya, Ya kita kan harusnya jadi peacemaker bukan troublemaker. Asik. boleh lah. Ngomong sendiri, ngomong asik sendiri, Ci. Tapi Iya, itu juga ada gitu kan, apa, Ci? peacemaker gitu, oke itu juga Hmm. juga ada di Alkitab gitu, kan kayak hidup kita tuh juga harus jadi semacam apa ya, kayak reflection of the Bible gitu kan, in real life gitu, kayak di Matius 5 ayat 9 juga dibilangin, kayak Mhm. berbahayalah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan disebut anak-anak Allah gitu. Jadi Wes. gitu aja udah dibilangin gitu, kayak kita tuh harus jadi orang yang membawa damai gitu, Mhm jadi mhm. peacemaker bukan jadi troublemaker. Betul. Tuh guys, kalau kalian mau jadi anak-anak Allah, bawa damai. Ini kayak kesannya kayak, kalau you nggak bawa damai, you bukan anak-anak Allah. Nggak gitu juga ya guys. Maksudnya Tuhan Tuhan ya tetap menganggap kalian semua ya anak-anaknya Tuhan. Cuma kan ya of course kita juga harus melakukan bagian kita dong. Kan Ya, kita representatifnya Tuhan gitu kan. mmm, Nanti orang malah mikir, ah orang Kristen tapi kayak gitu. Kan jadi batu sandungan buat orang lain. Ya bener kan? bener banget, Mhm. makanya. Jadi gimana dong, Ci? Kita nih kan kadang-kadang tuh suka balik lagi orang tuh suka bingung kan borderline. Aduh, gua tuh ngegosipin orang atau gue tuh sebenarnya lagi ngomongin orang. Maksudnya ngomongin orang tuh bukan juga bad talk about them ya, tapi kan kadang-kadang we just need to talk about this certain person gitu Iya, kan. mhm mhm. Nah, itu gimana tuh, Ci? Eh, what do you think borderline-nya apa tuh, Ci? Kalau menurut gua kayak salah satu poin deh yang kayak untuk, mmm, nggak cross the borderline adalah kita tuh, apa namanya, harus mau di-hold accountable of the information that we say, gitu. Hmm, Jadi kalau kadang-kadang tuh soalnya kalau misalnya kita lagi kayak ngomongin ngomongin orang nih ya, ngomongin orang yang negatif gitu. Kita tuh kalau ngomong kayak, "Eh, lu tau gak sih gini gini gini, tapi jangan bilang itu dari gua ya." Karena kita nggak mau di-hold accountable. Kalau misalnya let's say itu dibalikin ke kita, "Oh kata Jazhar, lu gini-gini kok." Kita nggak mau mhm, jadi in that position gitu. Itu artinya kita udah lumayan cross the borderline of kayak ngomongin orang secara negatif. mhm, benar benar. Biasanya juga kayak itu sih, emang kayak orang soalnya you nggak mau hold accountable karena you pun sendiri nggak Nggak merasakannya iya, directly kan. Mungkin you mhm, dapat informasinya dari orang lain, terus ya terus you know lah, biasanya kalau kita lagi di ngomong-ngomong gitu, because you saw their expression makin tertarik, you pun jadi ngomongnya nggak tahu loh yang keluar dari mulut itu mungkin iya, a little bit hyperbolic gitu loh, you tambah-tambahin sedikit merica dan sedikit garam dan iya, sedikit MSG gitu kan. benar benar benar. Sama Jadi aja sama kan iya, kayak main telepon game gitu, kayak informasi yang kayak dari orang pertama sampai ke orang terakhir tuh kadang-kadang udah ngawur gitu loh di tengah-tengahnya. bener Jadi bener. kalau misalnya kita sebisa mungkin kalau misalnya let's say kita mau talk about a friend, kalau misalnya let's say emang kita mau helping this friend, ya kita tanya gitu friend-nya gitu kan. Kayak jadi kita dapat information-nya first hand dan kalau misalnya let's say kita mau bilang kayak, "Oh kayaknya si A nih butuh bantuan karena dia," misalnya
kakinya keseleo gitu misalnya gitu kan. Tapi kita tahu sendiri gitu loh kayak, oh si A-nya itu bilang kayak, iya kaki gua keseleo nih tolong doain gitu kan. Ya udah kita Mhm, ngomong ke orang lain kayak, "Ya nih si A kakinya keseleo nih, kita doain yuk." Things like that. Itu mhm. menurut gua nggak gosip karena ya obviously dia keseleo gitu. Kita tahu sendiri dan gue bisa bilang kayak, "Oh ya, I can be held accountable," gitu. Gue ada buktinya nih si A ngomong ke gua, Iya, heeh. gitu sih. Atau ya kayak kalau misalnya kita punya masalah sama orang lain, gitu ya, terus kita, minta advice sama orang, itu kan juga I think itu ya nggak ngegosip lah gitu kan, karena kan kita juga maksudnya kita experience it our own self, kita punya juga Mhm, buktinya kita pernah digini-giniin sama orang ini, and then we just need an advice gitu kan. mhm. Nah, tapi I think yang bisa membantu kita lagi adalah kita supaya tahu itu border-nya itu gosip atau ngomongin orang adalah kalau kita tuh berani untuk actually talk that directly to that person yang kita gosipin itu loh. Iya, benar benar. Loh, misalnya lagi gosipin Cijeshar gitu ya, Mhm. terus kayak ngomong sama orang, "Iya Cijeshar kan, potong poni gitu kan sekarang." Kalian ada yang sadar nggak? Bisa gitu kan, "Cijeshar kan potong potong poni, Eee, tapi dia kan sebenarnya kayak, "Ah, itu aku bilang sama dia, ah, itu mau potong poni duluan dan segala macam." Jadi dia kayak ituin my hairstyle sih kayak gitu ya, I don't know. Ikutin gitu kayak istilahnya gue Ikut-ikutin my ikutin iya. hairstyle gitu. Sorry, keselak. Tapi, berani nggak ngomong sama Cisar, "You sebenarnya, curi my hairstyle kan, you mau kayak gitu?" Enggak dong, Iya, of course kayak kalau you nggak berani ngomong kayak gitu, ya artinya you lagi ngegosipin orang, kayak gitu. benar sih, benar. Karena kayak most of the time kita tuh mau ngomongin orang karena kita nggak berani gitu ngomongin the subject in front of the person gitu. Jadi kayak, ya udahlah kayak lebih gampang ngomongin di belakang karena lebih aman istilahnya. Mhm, Tapi at the same time it's also wrong. betul. It's also wrong gitu. Or sometimes kayak misalnya nih, kita tahu nih orang punya apa, masalah gitu ya. Kalau orang itu bilang udah cerita sama kita, tapi kita ngerasa emang nih orang butuh bantuan gitu ya. Tapi Mhm. ternyata dia pun sendiri juga masih uncomfortable ngomong sama orang lain, gitu. Terus kita malah ngomongin itu sama orang lain juga, and I don't think itu juga bagus juga, karena kan kita di-held accountable sama orang itu, untuk keep Iya. his secret. Masa sih kita sebagai iya kan kita ngerasain first hand, terus akhirnya kita bisa ngomongin sama orang gitu, karena I dapat langsung dari source-nya dari dia. Karena I don't Mhm. think it's also a good, apa ya, a good thing lah ya, maksudnya kita malah jadi, apa ya, bocor gitu, orang Iya, nanya kan gitu. bener sih, bener banget. Mhm. Iya sih. Jadi ya I think gitu sih, kayak at the end of the day kayak let's try our best kayak not to talk about other people gitu. Maksudnya kayak um, bukan as menarik as it is, kayak Es menarik. as menarik as it is, kayak iya kita coba aja kayak cari topik lain gitu. Kalau misalnya kita lagi kayak hang out with our friends atau kayak hang out with other people gitu, jangan jangan jadiin kayak gosip tuh the main course gitu among our Mmm, kayak hangouts gitu istilahnya. betul. Justru malah itu bisa jadi reflection buat kita nggak sih, Ci? Kayak we can actually menilai loh sekarang kita punya friendship tuh sehat atau enggak, ya nggak sih, Ci? Iya, benar Kayak benar. kalau kita cuma ketemu orang itu, and then kita cuma selalu ngegosip doang, I think artinya friendship-nya nggak begitu sehat dong. Masa sih Iya ketemuan cuma bisa, apa namanya, eee, ngegosip doang gitu, nggak bisa mungkin ngomongin tentang hal lain, atau ngomongin tentang kabar, atau ngomongin tentang iya yang lain, ya gitu kan? iya sih. Kayak gue jadi mikirnya kayak kalau misalnya kita selalu ketemuan sama teman, misalnya let's say kita ketemu di game, udah gitu kita ngomongin orang lain di luar dari kita berdua, itu istilahnya malah kayak relationship kita berdua nggak terlalu kebangun karena gue nggak even nanyain kayak, "Oh apa kabar lu, Gap?" Kayak lu nanyain kabar gue, tapi kita masih Oh, kayak, "Eh gimana nih si A?" bener 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 bener, iya. And kalau misalnya ada orang lain nih kayak udah start gosipnya, ya try to decline it. Maksudnya ya kita jangan makin tambahin, apa, Iya bensin ke apinya gitu, iya, guys. jangan jadi tim Hore-nya lagi. Iya, walaupun kita ya tadi as menarik as it is gitu, tetep lah maksudnya kita better suggest aja langsung, "Ya, BTW kalau misalnya you ada problem sama orang ini ya coba ngomong aja sama orang ini," atau kalau you punya mentor atau kayak Iya gimana gitu kan, daripada kita kalau you tahu kita pun bakal, "Oh iya, nanti kita kayak gini-gini ya." Mending kan kita stop the train and just talk about something else gitu. iya, itu bener sih. That's a very good tip to Mhm. have. Oke deh. So, yeah, girls and guys, And ini guys, ya tidak mengituin guys juga ya, kadang-kadang guys ada yang ngegosip juga, oke?
Let's be more considerate with what we talk, jaga mulut kita, kan Tuhan juga mau kita untuk menjaga semuanya apa yang kita lakukan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi remember, God call us to be peacemaker, not a troublemaker. That's true. Mm-mm. Oke Des, gitu aja. Jadi kalau misalnya buat kalian-kalian yang punya topik yang kalian mau kita bahas nih kayak in the next episodes, kalian bisa langsung aja ke Instagram kita @BICVancouver dan langsung direct message aja topik-topik yang kalian punya in your mind. Atau kalau misalnya kalian juga nonton ini di YouTube, kalian bisa langsung komen aja di bawah ini. Siapa tahu topik yang kalian suggest bisa jadi something yang kita bakal bahas in the next episodes. Betul banget. Dan pastinya don't forget to subscribe to our YouTube channel @BIC Vancouver or follow our Spotify @Cerah-Cerah Podcast supaya nggak ketinggalan cerita dan celotehan kita selanjutnya. Udah, itu aja dari kita ini. Gue Gaby. Sekian dari Cenat Cenut, gue Jashar juga. Bye-bye, God bless you.